Jadi, oke, terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat. Oh, sorry. Oke. Hari ini kita akan memasuki materi terkait bentuk-bentuk risiko pada berbagai sektor bisnis. Harusnya minggu ini kita bahas di pertanian, nanti di bidang yang lain, nanti saya akan bagi per kelompok. Cara pengerjaannya bagaimana, kurang lebih sama seperti yang saya ajarkan hari ini. Kalian buat nanti hari Kamis, kita presentasi maksimal 5 menit per kelompok. Ya. Jadi hari ini kita akan berfokus pada di bentuk resiko dan solusinya bagaimana kalau di pertanian. Ya. Oke. Pendahuluan, ya. Bagi yang akan membuka sebuah bisnis, perlu membuat peta resiko yang mungkin akan dialami pada berbagai sektor bisnis. Peta resiko itu maksudnya bagaimana? Jadi, bagaimana kita membuat sebuah konsep. Tentunya kalau kita membuat konsep itu ada dua caranya. Yang pertama berdasarkan referensi dan berdasarkan pengalaman atau experience. Ya. Saya ulangin lagi, apabila kita membuat peta risiko itu ada dua cara, berdasarkan referensi dan berdasarkan pengalaman. Kalau berdasarkan referensi, berarti seseorang pebisnis memiliki konsep secara teoritis dan pemahaman pemikiran yang baik yang terangkum dalam bentuk master plan perusahaan. Biasanya kalau referensi ini dia sudah melakukan gampangnya studi literatur. Nah, biasanya dia melakukan time schedule, anggaran, prediksi penjualan, prediksi keuntungan, prediksi masa-masa penurunan penjualan, kemudian schedule penciptaan produk atau new produk, kemudian jumlah karyawannya berapa, berapa persentase, kemudian rencana pembukaan kantor cabang, investasi, memahami kondisi ekonomi mikro, makro, internasional, dan sebagainya. Jadi dia mencari secara literatur atau nemuin orang-orang yang sudah pernah melakukan bisnis misalnya di bidang misalnya tambak ikan misalnya. Nah, dia buat ini ya. Biasanya yang seperti ini orang-orang yang sudah pernah di akademisi ya. Kalau nanti kalian ingin membuat bisnis, kalian tentunya punya hal yang berbeda lulusan sarjana agribisnis terapan, agribisnis pangan ya, terapan. Kalau nanti mau buat usaha, harus memperhatikan hal yang seperti ini. Karena bedanya kalian lulusan sarjana dengan tidak lulusan sarjana, maksud saya SMA di dalam bisnis akan berbeda. Sementara misalnya, kalau misalnya dari lulusan yang SMA, biasanya dia berdasarkan pengalaman. Ya, walaupun sebenarnya nanti kadang ada yang bilang pengalaman itu jauh lebih baik daripada yang ini. Ini kalau ini biasa teori-teori aja, tapi sadar tidak sadar bahwa sebenarnya sebelum kita biasanya ada juga pebisnis pemula itu dia nggak punya pengalaman tapi dia lebih sukses. Tentunya dia sudah membaca pasarnya bagaimana. Tapi saya nggak memungkiri bahwa pengalaman itu juga sangat penting ya untuk meminimalisir resiko. Ya, kalau pengalaman itu berarti seorang pebisnis hasil dari tempaan dirinya yang diperoleh secara jangka panjang, sehingga akhirnya ia mampu menentukan dan memutuskan secara tegas bentuk pekerjaan atau usaha yang sangat layak untuk dikerjakan baginya, itu sudah sangat sesuai dengan bakat atau talent. Saya mau cerita sedikit terkait dengan pengalaman di keluarga saya ya. Jadi saya itu dilahirkan dari bapak yang kerjanya PNS, kemudian tapi dia punya bisnis sampingan di bidang toko sembako gitulah ya. Dari tahun saya lahir sampai sekarang kalau dibilang usahanya itu ya kalau dibilang berkembang ya berkembang tapi pelan-pelan. Nah, suatu ketika
sekarang ini kan sudah banyak bermunculan seperti Alfamart, kemudian Indomaret, Carrefour, dan sebagainya. Seharusnya kalau usaha keluarga saya itu tidak tidak punya pengalaman, papa saya itu tidak punya pengalaman yang kuat di bidang bisnis toko sembako itu, di bidang swalayan, pastinya akan bangkrut. Tetapi karena papa saya sudah membuat, sudah ketika tahun 98 hampir hancur juga usaha itu, ya nggak apa-apalah tetap buka gitu ya. Yang penting usahanya tetap berjalan. Dan terbukti tentunya sudah ada perhitungan juga ya terkait ini ya. Tapi pengalaman-pengalaman itu yang bisa dijadikan dasar supaya untuk bertahan. Artinya ketika belanja nanti ya udahlah yang penting semua kebutuhan toko itu dari beras, kemudian sembako-sembako lain itu yang sedikit belanjanya nggak apa-apa. Yang penting konsumen puas. Dan misalnya di Indomaret nggak ada, di toko saya ada. Jadi kita sudah bisa membaca pasar. Jadi walaupun misalnya ada toko-toko lain yang hancur, ya karena dia tidak bisa membaca, nggak bisa bertahan ya dengan keadaan yang sekarang. Ya sekarang juga karena pengalaman-pengalaman yang udah-udah, jadi gimana? Ya udah sekarang akhirnya direnovasi tokonya, kemudian diperbaikin ya. Kemudian ada lagi pengalaman terkait maling ya, maling di toko. Itu banyak. Dan kita untuk meminimalisir gimana ketika ada pencurian-pencurian hampir ratusan juta ya di toko itu, bukan nggak ada pencurian, ada. Ya udah sekarang akhirnya dipasang CCTV. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah jadi kita sekarang masih bisa bertahan walaupun kondisi pandemi ya tetap masih bisa ada usahanya, tidak bangkrut. Ya walaupun banyak bisnis yang ditawarkan misalnya bisnis tanah dan sebagainya tapi tetap bertahan di sembako. Harapan saya kalau misalnya kalian mau bisnis dari sekarang, silahkan dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya si Rosdiana mau bisnis bubur jagung, dari yang kecil-kecil dulu. Belajar pengalaman, kamu sudah ngerti ini, konsep ininya, membuat time schedule-nya silahkan diterapkan secara kecil-kecilan, misalnya banyak, kadang nggak laku, ya udah diturunin, misalnya hari ini 10, nggak laku, ternyata lakunya cuma 3, ya udah besok bikinnya 5. Jadi berdasarkan pengalaman ya, pengalaman itu penting. Oke. Jadi perlu diingat, di dalam peta resiko itu terdapat 2 sumber, yaitu ada dari referensi dan pengalaman experience. Oke. Kemudian, sebentar. Oke, berbagai bentuk resiko beserta solusinya. Hari Kamis kalian akan presentasi juga, nanti saya bagi, kalian ada yang di bidang manufaktur, di bidang tembakau dan lain-lain ya, ada 8. Jadi intinya kalian cari bentuk resiko dan bagaimana solusinya. Saya contohkan dari resiko di pertanian ya. Kenapa sih error? Oke. Tiap diklik error. Nah, kalau di pertanian, produk pertanian ya biasalah padi, palawija, kacang-kacangan, hortikultura. Produk perikanan, ada perikanan darat, perikanan laut, pengembangbiakan ikan, kepiting, dan sebagainya ya, ini kurang lebihnya. Kemudian, ini error lagi. Saya nggak usah slideshow lah ya. Seperti ini terlihat kan ya? Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Bentar. Oke. Produk dimiliki tentunya setiap minggu, kayaknya saya udah bosen juga ya. Salah satu karakteristik dari produk pertanian adalah produk yang mudah rusak, ya, mengalami pembusukan. Itu udah pasti ya. Kemudian apalagi kadaluarsa. Bukan cuma di pertanian, tapi di kayak di toko-toko sembako juga sama. Masalah utamanya adalah mudah rusak dan kadaluarsa. Nah, solusinya yang pertama itu menjual produk tersebut secara
tepat waktu. Ya, kemudian Oke, jumlah yang panen disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen. Jadi konsumen minta berapa, ya yang dipanen segitu. Jangan dilebih-lebihkan, ya, atau purchasing power parity. Ya, jadi jumlah yang dipanen disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen. Ya, penerapan konsep purchasing power parity ini melihat pada berbagai aspek seperti kondisi inflasi, income per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi suku bunga. Kemudian produk yang diperkirakan akan sulit terjual dan belum mengalami pembusukan, maka sebaiknya diawetkan. Nah, makanya kalau misalnya kalian mau bikin bisnis produk-produk di hortikultura, kalian harus bisa bikin produk turunannya. Misalnya ada frozen food atau misalnya dibikin bumbu-bumbu ya, kalau misalnya di cabai, kunyit. Nah, itu salah satu untuk mengurangi pembusukan. Ya, ini solusi yang pertama. Kalau misalnya produk yang dimiliki mudah mengalami pembusukan, solusinya apa? Kemudian yang kedua, harus memiliki tempat penyimpanan yang aman, bersih, dan nyaman guna membuat produk tetap segar. Solusinya apa? Memiliki lemari pendingin. Kemudian yang kedua, menjaga suhu produk selalu berada dalam kondisi yang stabil dan segar. Biasanya ini untuk produk-produk hortikultura. Ya. Kemudian, pada produk perikanan khususnya harus dihindari masuknya berbagai bentuk bakteri. Biasanya ada bakteri dan penyakit lainnya yang sangat sensitif. Nah, sehingga perlu adanya pihak pengontrol yang bertugas untuk mengontrol dan mengecek secara berkala setiap kondisi produk seperti kesegaran ikan, kemudian tingkat kebusukannya seperti apa, itu biasanya di perusahaan. Ya, jadi ada quality control-nya. Biasanya kalau kalian nanti melamar di perusahaan, bagian quality control itu ada. Ya, ini khusus mengecek kasus-kasus seperti ini ya, berbagai pembusukan dan sebagainya. Kemudian membutuhkan penanggulangan dalam bidang penyediaan pestisida jenis tanaman jika diserang penyakit. Nah, biasanya ini di perusahaan-perusahaan di bidang sayuran di daerah puncak biasanya ada perusahaan-perusahaan sayuran ya. Perusahaan harus memiliki ketersediaan pestisida dalam jumlah yang mencukupi. Kalau perlu berbagai jenis ya. Jadi ketika ada penyakit tentunya harus ada orang hama penyakit juga ya, jangan asal-asal kasih. Karena kadang kalau misalnya dibutuhkan ternyata itu tidak tersedia di pasar pestisidanya. Nah, hal itu akan mengalami resiko juga ya, terlambat panen, mengalami akhirnya apa? Produksinya mengalami penurunan. Kalau produksi berkurang, berarti keuntungan juga berkurang. Jadi harus ada hal-hal seperti ini. Kemudian membutuhkan perawatan yang intensif agar produk pertanian dan perikanan selalu dalam keadaan baik. Solusinya apa? Membuat time schedule sehingga perawatan dan penanganan produk dapat dilakukan secara lebih sistematis. Ya, makanya sering ada yang kalau kalian kerja di pabrik itu ada yang namanya shift. Ya, time schedule-nya. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, nanti harus ada 24 jam ada yang kerja. Ini salah satunya untuk meminimalisir resiko. Kemudian perawatan produk secara time schedule, artinya perusahaan berusaha menjaga dan mempertahankan kualitas produk, begitu diharapkan loyalitas konsumen terhadap produk akan selalu terjaga. Jadi perawatan terkait barang-barang di pabrik juga harus ada ya, jangan sampai rusak. Ya, karena kalau rusak itu biasanya akan menghambat produksi. Kemudian naik turunnya resiko lagi ya, bentuk resiko lagi. Naik turunnya harga pupuk akan memberikan pengaruh pada harga jual serta keuntungan yang akan diperoleh. Nah, kalau saya tanya, harga pupuk itu termasuk sumber primer, sumber resiko yang mana? Sumber resiko yang mana kalau harga pupuk, kebijakan pupuk?
Ayo, kebijakan apa? Eksternal, Bu. Eksternal, Bu. Eksternal. Oke. Kalau misalnya ada masalah misalnya seseorang menanam sayur karena kebanyakan pupuk urea jadi cepat busuk. Itu masalahnya di mana? Sumbernya? Internal. Internal. Oke, sip. Nanti saya nggak salah ya. Cuap-cuap seminggu lalu ya. Oke. Perusahaan dapat, naik turunnya harga jual serta keuntungan yang diperoleh. Nah, kalau misalnya ada kasus kayak gini, perusahaan itu dapat melakukan dengan cara mempelajari secara baik tentang manajemen penghematan, yaitu konsep pupuk bersubsidi. Tentunya perusahaan harus tahu kebijakan harga pupuk, kemudian memilih pupuk yang sesuai dengan kebijakan. Ya, jadi harus tahu itu. Kemudian sektor pertanian sangat memiliki hubungan yang kuat dengan kondisi situasi cuaca. Ya, jika musim hujan atau tidak turun sesuai jadwal atau mundur, maka akan berpengaruh pada musim panennya. Ya. Nah, perusahaan dan masyarakat sekitar meminta dukungan yang kuat dari pemerintah, misalnya dapat membuat infrastruktur pendukung, misalnya irigasi yang modern. Ya, mungkin kalian kemarin ada yang KKN ngasih irigasi atau apa sebagainya ya. Mungkin ada ya yang membuat ini. Irigasi yang modern. Kalau misalnya kondisinya cuaca ya, supaya tidak kering dan sebagainya ya. Kemudian resiko perubahan iklim global atau pemanasan global. Solusinya gimana? Perusahaan itu dapat bekerja sama dengan misalnya dengan LIPI atau misalnya kampus, bagaimana cara mengatasi pemanasan global. Ya, biasanya ada atau dari apa namanya di bidang-bidang cuaca itu ya, klimatologi dan sebagainya. Kemudian di sektor bisnis peternakan, ya produk peternakan kurang lebihnya unggas, sapi, kambing dan sebagainya ya. Nah, kemudian biasanya kalau di peternakan itu Iki yo aku ki pengen nganggo baju jilbab ini iki lek nganggo baju pendek lho, Mbak. siapa ini? Enak. Belum di mute. Aku masang juku ae Coba juku rupane. Agustina ya? Di mute dulu ya. Oke, kalau di peternakan, masalahnya adalah produk yang dihasilkan itu rawan terhadap penyakit, ya seperti flu burung, kemudian dan lain-lain ya. Nah, solusinya bagaimana? Perusahaan harus selalu memiliki ketersediaan obat-obat hewan yang dibutuhkan, ya sehingga tidak harus mencari lagi ke pasar kalau misalnya ada, ya karena kadang pada saat pasar bisa aja obat yang diperlukan itu mengalami kelangkaan. Makanya kadang ada dokter hewan kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ya dibutuhkan. Nah, kemudian the next membutuhkan perawatan yang intensif dan itu harus dilakukan berkala, yaitu termasuk dengan menggunakan yang tadi saya bilang dokter hewan untuk mengecek agar hewan selalu dalam keadaan baik untuk dijual dan dikonsumsi. Nah, perusahaan harus memperhitungkan itu biaya dokter hewan itu masuknya di dalam biaya tetap karena pengecekan dokter hewan bersifat tetap dengan tujuan untuk selalu menjaga kondisi kesehatan hewan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang C, kualitas dan mutu bibit ternak mempengaruhi hasil perkembangan ternak ke depan, serta harga jual yang ada di pasaran. Solusinya, perusahaan harus selalu memantau dan melihat langsung kualitas mutu bibit, karena jika tidak dipantau dan dilihat secara serius, bisa saja terjadi loss ya atau terlupakan. Dan ini bisa berakibat pada kerugian yang besar. Makanya sering ada namanya inspektur terkait di bidang pengecekan-pengecekan ini, ya di bidang quality control. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya jelaskan dulu tugas praktikumnya? Saya jelaskan dulu saja tugas praktikumnya ya. Oke, ini ada 8, berarti 8 satu kelompok 5 orang ya, ada 8 kelompok. Sorry, ini 8. Berjumlah 4 sampai 5 orang.
pilih salah satu topik yang ada di bawah ini. Jadi ini ada sektor bisnis makanan, sektor bisnis retail, sampai sebagainya ya, sampai sektor bisnis perbankan. Kalian pilih satu, misalnya kelompoknya Ferry, misalnya milih sektor makanan. Nah, cari resiko-resiko yang ada pada sektor makanan itu apa aja, kemudian cari solusinya bagaimana. Bikin bentuk PowerPoint nanti hari Kamis besok ya kita ketemu, masih sama saya kalau hari Kamis ya. Nanti presentasi, 5 menit aja presentasinya. Ya, saya mau lihat. Kemudian pilih satu, jelaskan bentuk-bentuk resiko di bidang yang kalian pilih dan buat solusinya bagaimana. Buat dalam bentuk PowerPoint maksimal 7 slide. Ya. Bikin yang ringkas. Kemudian presentasikan hasilnya, dibuat masing-masing, kalau nanti 5 menit ya, pokoknya presentasi 5 menit, kemudian cantumkan sumbernya, bikin daftar pustakanya yang benar bagaimana. Oke? Nanti kelompoknya kalian pilih sendiri aja ya, 4-5 orang. Mau sama atau beda dari kelompok yang kemarin survei, nggak masalah. Yang penting satu kelompok 4-5 orang, hari Kamis kita ketemu, kalian presentasi maksimal 5 menit. Ceritain yang kalian pilih. Intinya bentuk resiko di bidang misalnya bisnis makanan bagaimana, kemudian solusinya bagaimana. Oke, ada yang mau ditanyakan?